Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefri Kumala Sulistianingsih, NIM 811419039. Metode penyelesaian sengketa. 1. Pengertian. Menurut John Gremrellis, memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau objek yang diikuti oleh pengeklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain. Oleh sebab itu, sengketa internasional adalah perselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan negara dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional. Pelanggaran penggunaan kekerasan dan kewajiban. Negara-negara sejak diadopsinya Piagam PBB muncul anggapan bahwa penggunaan kekerasan atau perang telah diharamkan dalam praktek hubungan internasional. Sebagai kelanjutan, negara harus menggunakan metode damai sebagai satu-satunya pilihan yang tersedia bagi mereka untuk menyelesaikan segala sengketa yang dimilikinya, sehingga hanya dua kemungkinan yang tersisa bagi penggunaan kekerasan, yakni dalam hal bela diri serta apabila terjadinya otorasi dari Dewan Keamanan PBB. Dasar hukum yang berhubungan dengan penggunaan cara-cara damai Piagam PBB dalam pasal 33. Lalu, apa yang dimaksud dengan alat-alat damai? Damai itu alat yang dimaksud dinyatakan dalam pasal 33 Piagam sebagai upaya mencari jalan keluar dengan negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian pengadilan atau penyelesaian melalui agen-agen regional atau cara-cara menurut pilihan masing-masing negara. Metode diplomatik. 1. Negosiasi. Teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana dalam teknik negosiasi. Penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada dasarnya, negosiasi hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Perbedaan persepsi yang dimiliki oleh kedua belah pihak akan diperoleh jalan keluar dan menyebabkan pemahaman atas inti persoalan menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Bila mana jalan keluar ditemukan oleh pihak-pihak, maka akan berlanjut pada pemberian konsensi dari tiap pihak kepada pihak lawannya. 2. Mediasi. Bentuk lain dari negosiasi, sedangkan yang membedakannya adalah terdapat keterlibatan pihak ketiga. Dalam hal pihak ketiga hanya bertindak sebagai pelaku. Mediasi. Komunikasi dalam pihak ketiga untuk mencarikan negosiasi, maka peran dari pihak ketiga disebut sebagai good office. 3. Inquiry. Ketika terdapat pertikaian mengenai fakta dari suatu persoalan, metode inquiry dipandang yang paling tepat, sebab metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan yang bersifat internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan. Kemudian, konsilisasi menurut The Institute of International Law melalui The Regulation of the Procedure of International Conciliation yang diadopsi pada tahun 1961 dalam pasal 1 dinyatakan sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak baik sifatnya permanen atau sementara, berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian. Pada tahun 1980, Norwegia dan Island mendirikan sebuah komisi didirikan untuk memberikan rekomendasi dalam kulturnya dengan garis pemisah dan wilayah kontinental shelf antara Island dan Pulau Jan Mayen. Komisi diminta untuk memperhatikan kepentingan ekonomi yang dimiliki oleh Island dan wilayah laut tersebut. Rekomendasi yang dihasilkan oleh
Komisi ini kemudian diterima oleh para pihak yang bertikai dan pada tahun 1981 dimasukkan ke dalam traktat yang ditujukan untuk mengakhiri persengketaan tersebut. Pada masa pasca Perang Dunia I, percantuman penyelesaian sengketa dengan menggunakan konsiliasi dalam perjanjian bilateral merupakan hal yang umum. Tapi hal tersebut pada saat ini sudah jarang dilakukan dan dalam hal dilakukan pun terkait dengan penyelesaian persoalan yang bersifat spesifik. Sedangkan dalam perjanjian multilateral, penggunaan konsiliasi sering dipadukan dengan metode-metode lain, di antaranya konsiliasi mengenai Traktat 1969, traktat yang menjadi dasar pendirian negara-negara Karibia Timur, Konvensi 1982 mengenai hukum laut, Konvensi 1992 mengenai keragaman makhluk hidup. 2. Metode-metode legal. Penyelesaian secara yudisial dalam hukum internasional memiliki perbedaan apabila dibanding dengan hukum nasional. Pada bagian ini, pembahasan tidak akan ditujukan pada organ-organ politik PBB yang pada tingkat tertentu sering berperan sebagai penyelesaian sengketa. Namun, organ-organ ini dalam pembahasannya sering menggunakan argumen-argumen hukum. Beberapa contoh penyelesaian secara hukum ada arbitrase mahkamah, pengadilan internasional, dan pengadilan lainnya. Arbitrase. Metode ini terdapat tidak hanya dalam hukum nasional tapi juga dalam hukum internasional. Menurut Browning, metode arbitrase ada sebelum konsiliasi menjadi metode penyelesaian sengketa yang sangat dikenal. Sebagai salah satu metode hukum bagi penyelesaian sengketa tertua adalah arbitrase. Dalam hal penggunaan di tingkat internasional dapat dilihat pada tahun 1974 yang pada waktu terkait dengan traktat antara Amerika Serikat dan Inggris. Ciri khas dari arbitrase adalah pembentukan sebuah tribunal oleh para pihak yang bersengketa untuk ditujukan bagi pemecahan masalah atas suatu pertikaian atau serangkaian pertikaian dengan berdasarkan pada hukum internasional dan putusan yang dihasilkannya. Dianggap mengikat para pihak. Secara tradisional atau arbitrase bagi persoalan-persoalan hukum persengketaan mengenai pembatasan dan wilayah persoalan yang paling sering dijadikan objek arbitrase. Salah satu hal yang menarik dari arbitrase adalah memberikan keleluasaan bagi para pihak yang bersengketa untuk menentukan proses perkara. Hal tersebut dibuktikan dengan kebebasan para pihak untuk memilih para arbitrator. Penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional. Organisasi regional. Dalam Deklarasi Manila 1982 tentang penyelesaian sengketa secara damai dinyatakan terdapat penyelesaian melalui organisasi regional. Organisasi itu adalah OAO, NATO, dan EEC. Salah satu fungsi regional tersebut adalah menyediakan wadah yang terstruktur bagi pemerintah untuk melakukan hubungan diplomasi. Tentu saja penyelesaian sengketa-sengketa akan menjadi lebih mudah mengidentifikasi permasalahannya sebelum mencapai tahap yang lebih genting. Pada umumnya, organisasi regional memiliki fungsi sebagai good office dan mediasi. Sebagai contoh, Organisasi Persatuan Afrika dan Uni Eropa yang memberikan pelayanan bagi penyelesaian sengketa.
Organisasi regional menggunakan metode mediasi dan negosiasi, serta metode inquiry dan konsiliasi sebagai metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa. B. PBB. Sebagai amanat yang dinyatakan dalam pasal 1 Piagam PBB, salah satu tujuannya adalah mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan tersebut berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa secara damai. Isi piagam PBB diantaranya memberikan peran penting pada ICJ dan dalam upaya penegakannya diserahkan pada Dewan Keamanan. Pengadilan Internasional. Pengertian: Pengadilan Hukum Internasional adalah sebuah mekanisme yudisial yang terdapat dalam internasional dan diatur oleh hukum internasional, di samping menggunakan sebagai bimbingan utama bagi pembuatan keputusan. B. The International Court of Justice (ICJ). Menurut Brunel, secara substansi ICJ merupakan kelanjutan dari PCIJ. Pada pasal 92 Piagam PBB dinyatakan apabila ICJ merupakan the principal judicial organ of the United Nations dan diteruskan pada pasal 93 apabila seluruh negara anggotanya merupakan secara pasti ipso facto peserta dari statuta ICJ. Organisasi pengadilan terdiri dari 15 hakim yang mana tidak diperbolehkan terdapat 2 anggota yang sama kebangsaannya, yang dipilih oleh Dewan Keamanan dan Dewan Majelis Umum untuk statuta 9 tahun dan dapat dipilih lagi. Para hakim dalam menjalankan tugasnya berlaku dalam kapasitasnya pribadi, bukan sebagai pribadi negara, dan ditunjuk supaya menyatakan sumpah akan imperialitasnya dalam menjalankan tugasnya. Letak pengadilan berada di kota Den Haag, di gedung Paleis. Presiden pengadilan dipilih setiap 3 tahun sekali oleh para koleganya. Yang kedua, prosedur. Prosedur menurut pasal 30 statuta ICJ, pengadilan memiliki kewenangan sendiri untuk membuat aturan yang ditujukan pada prosedur yang hendak digunakan. Aturan mengenai prosedur pertama kali diadopsi pada tahun 1949 yang dibuat hampir mirip dengan yang dimiliki. Kemudian pada tahun 1972 sebagian direvisi pada tahun 1978. Direvisi sebagian besar, di samping itu terdapat peraturan yang bersifat formal. Terdapat juga aturan informal yang disebut sebagai practice direction yang mengatur persoalan teknis yang lebih detail. Oleh karena practice direction merupakan instrumen yang ditujukan untuk mengatur hal-hal yang lebih mendetail, maka secara hierarki kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan yang dimiliki oleh the rule of court. Sebagai konsekuensinya, yang berkedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang berkedudukan lebih tinggi. Kemudian bahasa resmi yang digunakan oleh pengadilan adalah bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Yang selanjutnya, nomor 3, yaitu yurisdiksi. Yurisdiksi secara umum yang dimiliki pengadilan dapat kita bagi menjadi 2. Pertama adalah yurisdiksi atas kasus berdasar pada telah terjadinya persengketaan, dan atau yang kedua adalah yurisdiksi untuk memberikan advisory opinion. Kepada yurisdiksi ini akan kita bahas lebih jauh di bawah. Yurisdiksi pengadilan sangat mendasar pada persetujuan para pihak, oleh karena pengadilan
merupakan peserta organ, maka yurisdiksinya sangat ditentukan oleh Piagam PBB. Piagam Pidana Internasional. Pengadilan Internasional ad hoc pada tahun 1903 didirikan sebuah pengadilan ad hoc atau bagian kekejaman yang terjadi di Yugoslavia, kemudian disusul dengan pembentukan pengadilan ad hoc atau Ronda pada tahun 1994 yang kemudian diberi kewenangan atas segala kejahatan besar yang merupakan pelanggaran atas konvensi-konvensi Jenewa. Pelanggaran-pelanggaran hukum dan kebiasaan perang. Kemudian Pengadilan Pidana Internasional Permanen (ICC). Pengadilan Pidana Internasional Permanen atau ICC mulai berlaku pada 1 Juni 2002 dan pada bulan Februari 2003 hakim-hakimnya pertama kalinya terpilih. ICC hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan paling serius yang menurut pasal 5 ayat 1 dari statuta adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan atas agresi. Syarat utama bagi eksisnya yurisdiksi oleh pasal 12 ayat 21 dinyatakan dalam hal kejahatan yang dilakukan terjadi dalam wilayah negara peserta atau kewarganegaraan dari si pelaku adalah negara yang menjadi negara peserta atas statuta. Di samping itu, yurisdiksi ICC merupakan perluasan dari yurisdiksi pidana nasional dari negara-negara pesertanya, atau dengan kata lain merupakan suplemen bagi peradilan nasional dalam hal yang terakhir gagal menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, dalam menjalankan operasinya membutuhkan kerjasama dari pemerintah nasional. Pengadilan internasional campuran. Prosedur menurut pasal 30 Statuta ICC, pengadilan memiliki kewenangan mandiri untuk membuat aturan yang ditujukan pada prosedur yang hendak digunakan. Aturan mengenai prosedur pertama kali diadopsi pada tahun 1949 yang dibuat hampir mirip dengan yang dimiliki. Kemudian pada tahun 1972 sebagian direvisi, pada tahun 1978 direvisi sebagian besar, di samping terdapat peraturan yang bersifat formal. Terdapat juga aturan informal yang disebut sebagai practice direction yang mengatur persoalan teknis yang lebih detail. Oleh karena itu, practice direction merupakan instrumen yang ditujukan mengatur hal-hal yang lebih mendetail, maka hierarki kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan yang dimiliki oleh the rule of court.